Angkatan bersenjata Yaman dilaporkan kembali meluncurkan rudal balistik hipersonik Palestina 2 menargetkan Bandara Ben Gurion di Yafa, Israel. Dilaporkan ribuan rumah hancur, ratusan orang tewas, dan puluhan ribu warga Israel terpaksa mengungsi. Akibatnya terjadi kepanikan massal di antara warga Israel dan operasional bandara sempat terhenti. Dikutip dari Al-Bayadin, kabar itu dikonfirmasi oleh juru bicara militer Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 29 Juli. Serangan ini dikabarkan berhasil mencapai sasaran sebagai operasi terkoordinasi. Selain itu, serangan balasan beruntun ini tak hanya meruntuhkan puluhan bangunan dan infrastruktur di Israel, namun memperlihatkan kegagalan sistem pertahanan dan manajemen krisis pasukan Zionis. Lantas, insiden itu mempertegaskan rapuhnya pertahanan dalam negeri Israel dalam menghadapi serangan dari proksi Iran. Bahkan ratusan ribu unit perubahan di Israel terbengkalai seusai serangan balasan rudal Houthi dari Yaman. Insiden ini diklaim sebagai balasan atas genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Meski demikian, Angkatan Bersenjata Yaman kian meningkatkan pertempuran untuk mendukung rakyat Palestina merdeka. Pemadaman air melanda kawasan industri dan perubahan di Israel setelah terjadi ledakan dahsyat di stasiun pompa utama kota Persemes. Insiden ini menyebabkan suplai air terhenti dan membuat warga Zionis dehidrasi hingga kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak aliran air yang keluar pasca ledakan seperti sungai deras yang membanjiri jalanan kota. Dikutip dari Tasnim News pada Rabu 30 Juli, kondisi serupa juga terjadi di kota Tiberias, jantung kota Israel, di mana kawasan industri mengalami gangguan pasokan air selama beberapa hari. Akibatnya, sejumlah pabrik terpaksa menghentikan operasional lantaran tidak adanya suplai air bersih. Lantas, situasi ini menimbulkan kerugian ekonomi dan keluhan dari berbagai pemukim Zionis. Bahkan warga dan pelaku usaha di Israel menyuarakan ketidakpuasan atas lambatnya penanganan pemerintah dan pihak terkait. Sementara itu, nyawa ribuan Zionis kini terancam punah akibat insiden tersebut. Saat ini tim ahli perusahaan dari Israel sedang dikerahkan untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan dan mempercepat perbaikan. Lantas, krisis lingkungan ini menjadi bukti buruknya pengelolaan dan infrastruktur di wilayah perkotaan Israel. Angkatan Bersenjata Iran menyatakan kesiapan negaranya untuk menghadapi setiap agresi baru dari rezim Zionis maupun Amerika Serikat. Serangan balasan pasukan Iran dikabarkan akan melumpuhkan seluruh pasukan Zionis. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan Panglima Militer Tertinggi Iran Mayor Jenderal Abdurrahim Musafi pada Rabu 29 Juli. Menurutnya, pasukan Israel gagal mencapai tujuan dan menerima pukulan telak yang memaksa mereka meminta gencatan senjata. Angkatan Bersenjata Iran dilaporkan siap tampil di medan perang atas segala bentuk ancaman baru. Diberitakan sebelumnya, dalam serangan balasan, Iran melancarkan serangan rudal dan drone tepat sasaran, di mana ratusan rudal balistik termasuk varian supersonik dan multi hulu ledak menargetkan pusat militer, nuklir, dan industri di seluruh wilayah musuh. Bahkan respon Iran sebelumnya juga menyerang jantung ekonomi Tel Aviv, pelabuhan strategis Haifa, hingga bandara di Israel. Australia bersama 14 negara lainnya menandatangani pernyataan untuk menyerukan solusi damai dua negara. Mereka menyatakan kesiapan penuh untuk mengakui negara Palestina. Langkah ini diambil menjelang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai dukungan terhadap perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dikutip dari Tribun News pada Rabu 30 Juli, pernyataan itu ditandatangani oleh 15 Menteri Luar Negeri termasuk dari Prancis, Kanada, Norwegia, Irlandia, Malta, Spanyol, hingga Selandia Baru. Negara-negara tersebut mengajak seluruh dunia untuk mendukung pengakuan terhadap Palestina. Dalam pernyataan bersama itu mengecam serangan Israel dan mendesak gencatan senjata antara kedua negara. Selain itu, isi surat tersebut terkait pembebasan tanpa syarat semua sandera Hamas. Mereka menyerukan akses kemanusiaan tanpa blokade di wilayah jalur Gaza.
Lantas, upaya ini dinilai sebagai dorongan diplomatik baru untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.